Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aprilia dari kelas 10 3 nomor absen 23, asal sekolah SMA N1 Kabupaten Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang getaran harmoni sederhana, dan nanti juga akan ada percobaan tentang getaran harmoni sederhana. Apa itu getaran harmoni sederhana? Gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Gerak periodik ini selalu dapat dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Oleh sebab itu, gerak periodik disebut gerak harmonis. Jika gerak yang periodik ini bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama disebut getaran atau osilasi. Ketika sebuah getaran atau osilasi terulang sendiri ke depan dan ke belakang pada lintasan yang sama, gerakan tersebut yang disebut periodik. Besaran fisis pada getaran harmonis ada 5, yaitu periode, frekuensi, amplitude, simpangan, dan siklus. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan suatu getaran jika bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik awal. Satuan periode adalah sekon atau detik. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hz. Amplitude adalah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Satuan amplitude adalah meter. Simpangan adalah jarak massa dari titik setimbang pada setiap saat. Jika arahnya vertikal, maka dilambangkan dengan Y. Dan apabila arahnya horizontal, lambangnya adalah X. Satuan dari simpangan adalah meter. Siklus mengacu pada gerak bolak-balik yang lengkap dari satu titik awal kemudian kembali ke titik yang sama. Gerak harmonis sederhana dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu gerak harmonis sederhana linear dan gerak harmonis sederhana angular. Gerak harmonis sederhana linear, misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Kalau gerak harmonis sederhana angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Sebelum lanjut ke video percobaan, saya akan menjelaskan dulu tentang gerak harmonis pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka beban akan diam di titik keseimbangan C. Jika beban ditarik ke titik B dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke C, D, lalu ke B. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan melakukan gerak harmonis sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan yaitu ada pipa, stopwatch, gunting, tali, plastik, penggaris atau alat ukur, dan juga batu. Selanjutnya akan ada video percobaannya. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode dalam ayunan bandul adalah panjang tali pada bandul. Karena semakin panjang tali, maka periode ayunan semakin besar dan frekuensi ayunan semakin kecil. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.